Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati. Dan pada saat pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati setiap kita semua. Dan firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu dengan mengangkat satu tema, jangan dikuasai oleh kebodohan. Untuk itu saya langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik ini kepada setiap kita semua. Salam, selamat pagi Pastor, apa kabar? Selalu baik hambanya. Amin. Dr. Cornelius Rahtomojati, shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Selalu baik, haleluya. Amin, puji Tuhan tentunya ya, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, silakan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa semua, dan firman Tuhan pagi ini tentunya akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua, dan setelah itu kita akan buka room untuk interaksi bagi setiap sahabat-sahabat yang akan masuk. Silakan hambanya. Oke, baik, terima kasih. Shalom semuanya. Saya percaya bahwa pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi kemenangan, pagi di mana Tuhan menyatakan jalan-jalan keluarnya bagi setiap hidup kita, agar dalam setiap perjalanan kehidupan kita Tuhan selalu dimuliakan di dalamnya. Dan sebelum kita dengar firman Allah, mari kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kata-kata yang baik yang datangnya dari Engkau, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan yang diurapi, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang mendatangkan berkat, karena itu adalah perkataan-perkataan firman yang meneguhkan. Dan setiap pendengar, setiap umat Tuhan yang menyaksikan, melihat, dan menonton dari channel YouTube hamba-Mu, Pendeta Dr. Cornelius Rahtomojati ini, diberkati Tuhan channel YouTube ini dan channel-channel yang lain yang terhubung secara langsung, entah itu di Facebook dan yang lainnya. Tuhan sendiri yang memberkati setiap pemirsa, setiap penonton, setiap umat Tuhan yang rindu betul-betul mengalami Tuhan melalui siaran ini. Kami bersyukur, berdoa, dan semua yang sudah tergabung diberkati melalui live chat, komen, dan akan tergabung di room juga. Tuhan sendiri yang turun tangan memberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, berdoa, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, dan pagi hari ini saya beri tema tidak dikuasai oleh kebodohan. Kalau orang berkata bahwa tidak pintar-pintar amat, yang penting dia punya masa depan yang baik, itu betul saudaraku yang dikasihi Tuhan. Barangkali engkau tidak punya kesempatan untuk sekolah, sehingga kemudian karena mungkin keterbatasan ekonomi dan keterbatasan yang lain, engkau tidak pintar-pintar amat. Tetapi engkau punya masa depan yang baik, itu anugerah Tuhan bagi hidupmu. Barangkali kemudian engkau tidak bisa baca tulis, tetapi Tuhan masih melimpahi hal-hal kemurahannya bagi hidupmu dan kebaikannya. Itu juga puji Tuhan. Tetapi kebodohan yang ingin saya bicarakan di sini bukan tentang bodoh tidak bisa baca tulis, tetapi ada kebodohan-kebodohan yang menyeret hidup kita, sehingga kemudian kita menjadi orang percaya yang hampir tidak punya akal budi sama sekali. Orang sering bicara, ini orang tidak pakai
otak kah, tidak pakai pikiran kah. Padahal dia punya otak, dia punya pikiran. Tetapi kerap kali orang ngomong begitu ke kita. Nah itulah yang kemudian saya sebut sebagai kebodohan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh hidup dalam kebodohan macam itu. Sebab jika demikian maka hidup kita menjadi hidup yang tidak akan baik. Hidup kita akan kacau balau, hidup kita akan hancur, dan hidup kita akan mengalami kebuntuan-kebuntuan yang akhirnya menyebabkan kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Nah untuk itu saya baca firman Allah dari kitab 1 Petrus pasal pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Alkitab berkata demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Haleluya. Tentu taat di sini taat kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketaatan kita kepada Tuhan itu akan secara otomatis memberi kita ketaatan kepada aturan-aturan yang ada dalam dunia ini. Taat kepada aturan dalam rumah tangga, orang tua, taat pada aturan di sekolah, taat pada aturan waktu kita bekerja, taat pada aturan pemerintah, dan setiap aturan-aturan yang ada dalam dunia ini itu harus kita taati, sama seperti kita taat kepada aturan-aturan mainnya Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi hidup kita. Nah, dan janganlah curuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi orang yang menguasai hawa nafsunya, Alkitab memberi sebuah gambaran bahwa orang yang dikuasai nafsu itu sama seperti orang yang hidup di dalam kebodohan. Jadi janganlah kamu turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ketika kita terus berada dan menuruti hawa nafsu, maka kita digambarkan seperti orang-orang bodoh, ya, orang-orang bodoh, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, ya. Jadi kalau kemudian kita tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita, sama seperti kamu waktu dalam kebodohan. Jadi dulu, ya barangkali kita hidup dalam hal-hal yang memang tidak baik, sama seperti babi yang ada dalam kubangan, sama seperti anjing yang kembali ke mukanya, itu adalah kebodohan, ya kan? Masakan babi kita sudah kasih dia bersih, bagaimanapun kalau lepas dia lihat air di kubangan, dia tidak peduli kotor, dia akan masuk. Anjing yang kemudian sudah muntahkan apa yang keluar dari perutnya sendiri, muntah yang sama itu dimakan kembali. Itulah yang kemudian disebut kebodohan. Nah, supaya kebodohan itu tidak menguasai kita dengan apa yang kita pelajari, maka kita hendaknya hidup kudus. Hidup kudus adalah hidup yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Tentu kita harus ikuti perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya. Nah, saya percaya bahwa hidup kudus bukan hal yang mudah. Tetapi Alkitab berkata bahwa dari sehari ke sehari kita harus melatih hidup kita supaya kita belajar meninggalkan yang lama dan biar yang baru, yang baik yang datang dari Tuhan ada. So Alkitab berkata yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang datang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadilah penurut-penurut Allah. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roma berkata juga pada pasalnya yang ke-12 ayat pertama ayat yang kedua, Alkitab berkata bahwa
hiduplah sebagai orang-orang yang beribadah, yang mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kepada Dia sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, lagi berkenan kepada Allah dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tentu alasan kenapa kemudian kita harus menjadi kudus. Karena Alkitab berkata bahwa Dia yang memanggil kita, Yesus Kristus Tuhan namanya, adalah kudus. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita juga harus hidup kudus. Sebab Alkitab berkata kepada kita, siapakah dia gerangan yang akan naik ke gunung Tuhan? Adalah dia yang bersih hatinya, bersih tangannya, dan tidak membawakan hidupnya dan mempercayakan hidupnya kepada penipuan, kepada kelakuan-kelakuan yang kemudian tidak berkenan kepada Allah tentunya. Jadi itulah alasan-alasan kenapa kita harus hidup kudus yang dikehendaki oleh Tuhan sebab Dia kudus. Dan tentu ada banyak hal lagi bicara tentang ini. Dan saya kira Alkitab mengajarkan banyak hal itu. Tapi hari ini saya akan fokus kepada tidak dikuasai oleh kebodohan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, menyaksikan program ini dalam YouTube channel yang luar biasa ini dan juga barangkali di channel yang lain di Facebook dan di yang lainnya adalah dengar ini baik. Tidak dikuasai oleh kebodohan. Apa yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara? Tidak dikuasai oleh kebodohan. Yang pertama itu bicara tentang tidak terseret. Haleluya. Hidupnya pribadi itu adalah pribadi yang tidak terseret. Lalu bukan hanya tidak terseret, tetapi tidak terpikat. Jadi kebodohan itu dimulai dari kita mulai diseret-seret orang. Ya, tadinya kita hidup baik-baik, ya. Tadinya kita hidup sebagai orang-orang yang mungkin nggak nakal-nakal, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mata kita mata yang baik, hidup kita hidup yang baik, perkataan kita perkataan yang baik. Tetapi karena teman mulai seret-seret kita, kita juga ikut terseret-seret. Setelah kita terseret-seret, lalu kita mulai terpikat. Kita mulai terpikat. Nah, setelah kita terseret, kita mulai terpikat. Wah, ternyata enak juga ya. Ternyata kalau hidup model-model kayak begini, hidup model dunia-dunia begini, enak juga ya. Ternyata hidup mengikuti tren-tren dunia yang kemudian merusak hidup kita, yang kemudian bikin kacau hidup kita, kok enak juga ya. Saya percaya orang yang narkoba itu persamanya dia terseret-seret dulu. Setelah itu dia mulai terpikat, ya kan? Sama seperti ketika Hawa diseret-seret setan, diseret-seret ular, digoda-godainya, maka Alkitab berkata dia terpikat. Setelah dia terpikat, maka buah itu kemudian memberi sesuatu yang berarti untuk dimakannya. Akhirnya dia terikat di situ. Jadi dia terseret, dia terpikat, lalu setelah dia terpikat, dia mulai terikat kuat dengan setiap tawaran dunia. Orang yang tidak dikuasai oleh kebodohan adalah dia yang tidak mau diseret-seret hidupnya. Tidak mau kemudian terpikat dengan setiap keadaan dunia yang ditawarkan kepadanya, yang menarik-menarik, yang indah-indah, yang tidak dikehendaki Tuhan, yang hanya memuaskan keinginan dunia, keinginan daging kita, lalu kemudian dia terikat di dalamnya. Orang yang terikat narkoba itu awalnya bukan langsung terikat. Dia terseret-seret dulu, lalu dia merasa itu nikmat dan dia mulai terpikat. Sana akhirnya dia terikat, ya kan? Orang yang diperbudak dengan perkara-perkara keduniawian awalnya terseret dulu. Entah teman yang nyeret dia, entah dia yang nyeret-nyeret diri ke sana, ya kan? Seret-seret diri ke sana, lalu dia menikmati dengan terpikat di sana, dan setelah dia menikmati dia pikir, waduh, kalau model kayak begini enak terlalu ini kan, lanjut bos, iya. Nah setelah dia lanjut dia terikat dan akhirnya menjadi kesulitan tersendiri keluar.
Jadi tidak dikuasai oleh kebodohan adalah dia pribadi yang tidak harus memaksa dirinya atau memberi dirinya untuk diseret dan terikat dengan kuat dari setiap tawaran dunia yang mematikan imannya, menghancurkan hidupnya, menghancurkan hubungannya dengan Tuhan dan membuat dia tidak lagi hidup seturut dengan kebenaran firman. Jadi kita harus belajar tahu diri di sini. Kita harus belajar sadar diri di sini. Supaya apa? Supaya kita jangan ikut terseret-seret. Supaya kita jangan akhirnya kemudian terikat. Saya tahu dunia menawarkan yang baik. Saya tahu hari-hari ini dunia sedang menawarkan keindahan yang luar biasa. Saya tahu juga hari-hari ini dunia sedang menawarkan keinginan-keinginan yang untuk memuaskan keinginan daging kita yang begitu sangat kuat. Tetapi kita harus tahu diri. Kita harus belajar sadar diri bahwa kita ini anak Tuhan. Kita orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Alkitab berkata bahwa Yesus telah membayar lunas setiap dosa-dosamu. Harus kita tahu diri ini. Harus kita sadar diri ini. Untuk membayar dan menebus dosa hidupmu dan dosaku yang begitu sangat gelap, yang tidak layak harusnya diterima kembali. Yesus harus mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, masakan kita nggak sadar-sadar sama sekali. Masakan kita nggak tahu diri sama sekali. Belajarlah kita mengerti ini sehingga kita jangan lagi terseret terus. Iya toh, iya. Dan orang yang tidak terseret, terpikat, dan terikat kuat dengan tawaran dunia adalah dia yang tidak jual diri, jual murah dirinya. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang kita ini suka jual murah diri kita. Padahal Alkitab berkata bahwa kita ini berharga mulia di mata Allah. Dia buat kita dengan tangannya sendiri. Dia tiupkan napas hidup kepada kita dari napasnya sendiri. Alkitab berkata dibuatnya kita serupa, segambar, dan sepeta dengan dia. Dapat di mana ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah nggak ada lagi selain kita. Umat manusia ini. Yang akhirnya memilih memberontak kepada Allahmu yang menciptakan kita sendiri. Karena terseret-seret tadi. Jadi upah dosa adalah maut akibat karena kita diseret-seret tadi. Dan mau sorong diri untuk diseret-seret. Iya kan? Jangan sorong diri. Jangan jual diri murah lagi. Ya kan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Cukuplah sudah apa yang lalu. Biarlah berlalu. Barangkali yang lalu kita sudah terlalu murah jual diri. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hanya untuk kepuasan sesaat. Mari kita belajar jaga hidup ini. Supaya hidup kita menjadi hidup yang mahal. Bukankah Alkitab berkata satu jiwa bertobat. Harganya adalah melebihi seisi dunia ini. Saudara dan saya harganya itu nggak main-main. Nilainya mahal sekali. Orang-orang yang mengasihi Tuhan yang terpanggil sesuai rencana Allah. Yang kemudian sudah Allah nyatakan mujizat berkat. Itu nilainya mahal. Harga diri kita itu melebihi harga daripada seantero dunia ini. Karena dunia ini Tuhan tidak bawa ke surga. Saudaralah yang dibawa ke surga. Itu sebabnya Allah lebih memandang kita berharga dari isi dunia ini. Itu sebabnya jangan jual murah dirimu. Dengar ini baik. Kalau hari-hari yang lalu kau gagal. Hari-hari yang lalu hidupmu berantakan. Hari-hari yang lalu hidupmu rusak. Hari-hari yang telah lalu mungkin engkau terlalu jual murah dirimu. Hari-hari ini kembali bangkit. Dan katakan engkau berharga dan mulia. Harga dirimu mahal. Dan itu sebabnya membuat engkau kembali kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jangan terseret-seret lagi. Jangan mau diikat-ikat lagi ya. Dia yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hidup saudara dan saya setidaknya tidak boleh dibeli dengan apapun. Kita gampang suka dibeli. Ketika orang tawar sesuatu, kita gampang terbeli. Kita gampang terbeli. Kita gampang terjual ya saudaraku. Orang tawar ini kita langsung gampang. Orang ajak ini kita gampang. Gampang terjual.
gampang dibeli dengan apapun. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, uang bisa beli apa saja. Tetapi jangan sampai uang beli diri. Jangan sampai uang beli harga diri. Uang orang bisa pakai untuk beli apa saja. Tapi jangan sampai uang beli imanmu. Jangan sampai dengan uang imanmu tergadaikan, terjual, terbeli oleh uang. Jangan sampai oleh uang engkau dibeli harga dirimu. Jangan sampai oleh uang maka seluruh hidupmu bisa dibeli. Dengar ini baik. Hidupmu lebih berharga dari uang. Uang kertas yang sebenarnya hanya bernilai karena itu aturan. Tapi sebenarnya dia kalau tanpa aturan yang mengikatnya, dia tidak punya nilai apa-apa. Hidupmu, itulah yang dibawa Tuhan. Jadi hidup kita tidak boleh bisa dibeli oleh apapun. Termasuk uang. Ya, termasuk uang. Dan termasuk tawaran apapun. Jadi istilah saya bagi orang yang tidak terseret, tidak terpikat dan tidak terikat kuat dengan tawaran dunia. Sehingga dia dikuasai oleh kebodohannya adalah tidak pakai istilah tukar tambah. Ganti untung apalagi ganti rugi. Itu sama seperti kita air isi ulang. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidupmu itu jangan jadikan hidupmu seperti tukar tambah. Iya, saudaraku, saudara punya handphone dan tidak layak lagi dipakai, saudara bawa ke counter handphone, lalu saudara bilang daripada ini tidak dipakai, dan kemudian daripada saya keluarkan sejumlah uang lagi untuk beli handphone yang baru, mending setengahnya jadi tukar tambah, supaya tinggal tambah sedikit. Hidupmu bukan barang tukar tambah. Hidupmu bernilai dan berharga. So, jangan mau diseret-seret. Hidupmu itu bukan seperti air minum isi ulang. Habis isi. Setelah itu habislah isi ulang. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada begitu banyak anak muda di dalam dunia ini. Orang-orang Kristen, wanita-wanita Kristen. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Praktek masalah isi ulang ini. Dia belum kawin, tapi dia pergi isi perutnya dengan hal-hal duniawi. Sehingga kemudian ada benih yang akhirnya kemudian membuat dia harus melahirkan anak tanpa suami. Sudah melahirkan, dia pergi isi lagi. Jadi perutnya model kayak galon isi ulang. Tidak boleh, saudara. Kalau itu hari-hari yang lalu barangkali itu terjadi dengan hidup kita. Mari kita bertobat. Mari kita kembali ke jalan-jalan perkenanan Tuhan. Dengar ini pria-pria. Engkau bukanlah pribadi suka isi ulang. Jadi engkau pergi isi, lalu kemudian engkau datang lagi, buang kemana, lalu engkau isi ulang lagi, engkau buang lagi. Nah, saudaraku, hidupmu berharga. Jadi jangan pakai istilah-istilah yang kemudian merusak hidupmu dengan hidup ini adalah hidup yang harus ditukar tambah. Jadi kalau udah hidup jelek, tukar lagi supaya tadi baru. Jadi baru, bikin lagi supaya dia jelek, lalu bikin lagi tambah baru. Nah, hidupmu berharga mulia. Kalau engkau jaga dengan baik, saya percaya bahwa itu akan tetap diperhatikan oleh Allah. Ya, saudaraku, jadi jangan tukar tambah, jangan ganti untung, jangan juga isi ulang. Jangan pakai istilah-istilah itu dalam hidupmu. Sebab hidupmu jauh lebih berharga dari setiap apa yang menjadi istilah-istilah manusia. Yang kadang-kadang bikin kita kacau, kadang-kadang bikin kita rusak, kadang-kadang bikin kita hancur, kadang-kadang bikin kita nggak berdaya. Haleluya. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah tidak dikuasai oleh kebodohan adalah bicara apa? Dia yang dapat mengekang dan menahan dirinya terhadap segala tawaran daripada dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi setelah dia tidak terseret, dia tidak terpikat, dia tidak terikat di sana, tetapi tawaran itu semakin kuat, semakin kita menahan diri, tawaran itu semakin datang. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mengekang diri. Kita harus belajar untuk menahan diri. Menahan emosi. Kita udah tahan emosi saja masih sering keluar, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita nahan
mulut aja kadang itu masih terlontar dengan bisikan ya saudara yang dikasih itu. Kalau kita sedang marah, kalau kita sedang pingin lakukan sesuatu, kita udah tahan nih. Tapi karena saking gimana gitu ya, gregetnya, itu walaupun tidak keluar dengan jelas, tapi dalam bisik-bisikan itu kadang juga keluar. Nah mari kita belajar nahan diri. Ya, nahan diri itu seperti apa? Ikat pikiran. Jadi pikiran kita udah mulai kacau nih, kita ikat ya, ya dikasih supaya kita jangan jadi kacau balau ya, ya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ikat perasaanmu. Perasaan udah kalau pokoknya pengen balas, pengen lakukan sesuatu ketika kita dimaki orang, ketika kita perbuat yang tidak layak ya kan, ketika kita mendapatkan ancaman atau hal-hal yang mengganggu perasaan kita, kita pengen balas nih ya saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi kemudian kita harus ikat itu semua. Haleluya, haleluya. Dan kemudian kita harus kendalikan setiap apa yang menjadi hal-hal yang merusak hidup kita, sehingga kita akhirnya tidak menyerahkan diri untuk diolah oleh hawa nafsu bejat. Kadang-kadang hidup kita bisa diolah dan gampang diolah oleh hawa nafsu ini. Tapi orang yang menahan diri adalah dia yang kemudian tidak bisa diolah oleh keadaan apapun. Haleluya. Mantap punya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, dan yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah pribadi yang tidak dikuasai oleh kebodohan seperti ayat yang sudah kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 14-15 adalah dia yang tidak pura-pura hidup benar. Ya, haleluya. Ada begitu banyak orang hari-hari ini pura-pura, iya kan? Pura-pura hidup benar padahal memang hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Hidup pura-pura, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia ke gereja tapi dia pura-pura, iya sebenarnya. Ya, dia kelihatan rohani padahal pura-pura. Iya, hidup kayak bunglon ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang pura-pura itu orang yang suka putar balik ya. Orang yang pura-pura itu adalah orang yang memang betul-betul suka ya gimana ya. Dia hidupnya ya model-model kayak begitulah. Kelihatan rohani padahalnya tidak. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi terlihat rohani tapi ketika tidak terlihat memang dia akhirnya menunjukkan perilaku-perilaku yang di luar apa yang sebenarnya yang Alkitab kehendaki. Itu yang disebut dengan pura-pura. Hidup kita nggak boleh pura-pura. Hidup anak-anak Tuhan itu menunjukkan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selain daripada itu Alkitab berkata datang dari setan. Iya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hidup kalau kita hidup takut Tuhan ya takut Tuhan betul, tak pura-pura ya kan, nggak baking, nggak buat-buat. Dan begitu banyak orang hidupnya setel-setel, dibuat-buat, ya kan. Kalau dia ada di komunitas yang terlihat dia setel hidupnya dengan sedemikian rupa supaya jangan seperti radio rusak ya kan, radio yang orang timur bilang radio yang lagi storing ya, jadi kayak suara berisik. Tapi kemudian dia ketika ada dan tidak terlihat oleh orang-orang di komunitasnya yang mengenal dia secara pribadi, wah hancur hidupnya. Bicaranya storing, hidupnya storing, kacau ya kan. Lalu ketika dia kembali lagi ke komunitasnya, dia setel lagi sehingga jernih siarannya. Model kayak gitu saudaraku. Itu hidup pura-pura. Orang yang hidup pura-pura itu dia sedang tidak menunjukkan identitasnya, statusnya sebagai anak Allah dengan baik. Status kita adalah anak-anak Allah. Status kita adalah milik pusaka. Status kita adalah orang-orang yang telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Status hidup kita adalah milik kepunyaan Tuhan.
Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, kita tidak boleh hidup sembarang-sembarang. Kalau kita hidup milik kepunyaan Tuhan, kita harus jadi teladan. Jadi ingatlah bahwa kita tidak boleh pura-pura sebab status kita jelas. Status saudara dan saya jelas sebagai anak-anak Allah. Maka jangan pura-pura. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal dan hidup dengan orang yang hidupnya suka pura-pura. Waduh, menjengkelkan. Menjengkelkan dan bikin susah hati. Bikin susah perasaan. Bikin susah pikiran. Kalau kita tinggal dengan anak-anak yang hidupnya pura-pura. Orang tua yang hidupnya pura-pura. Aduh, bikin capek kita. So, berhentilah hidup dalam kepura-puraan. Tunjukkan hidupmu sebagai orang-orang yang mengasihi Allah dengan benar. Buktikan hidupmu sebagai anak-anak Allah yang dibuat dengan tangan Allah yang mulia dan berharga. Jangan hidup dikuasai oleh kebodohan. Sebab kalau engkau dikuasai oleh kebodohan, hidupmu akan hancur, hidupmu akan rusak, hidupmu akan berantakan, masa depanmu akan kacau, masa depanmu akan rusak. Dan segalanya akan menjadi berantakan dan rusak dalam hidup. Tapi kalau engkau tidak dikuasai oleh kebodohan, saya percaya hidup akan diberkati. Hidup akan dipercayakan kebaikan. Hidup akan dipercayakan kemurahan. Hidupmu akan kemudian diberi masa depan yang terbaik. Engkau akan menikmati hidupmu sampai apa yang menjadi tahun perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan lebih daripada itu kemudian engkau menikmati kebahagiaan, kemurahan, dan sorga yang tersedia bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf sebelum saya serahkan kepada Pastor Dr. Atomo Jati, memang ini tiba-tiba power bank saya mati, jadi pencahayaan untuk ininya agak mati, saudaraku. Saya nggak sempat colok ke colokan nih, jadi wajah saya akhirnya terlihat gelap ya. Saya sudah kulit hitam, kemudian lampunya agak tidak terang, maka gelap gulitalah sudah wajahku. Tapi percayalah, wajah yang gelap gulita ini masih tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom. Dan izinkan saya berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, dan rekan yang sudah ada di dalam program ini. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menyaksikan program ini, baik dari channel YouTube, baik dari Facebook, di channel daripada hamba-Mu Pendeta Dr. Cornelius Atomo Jati, yang Kau berkati hamba-Mu Pastor Cornelius, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apa yang dibuat oleh tangannya, dan berkati setiap yang menyaksikan program ini. Ajar kami tidak hidup dikuasai oleh kebodohan, tetapi kami menguasai segala hidup kami dengan baik. Kami tidak mau diseret-seret, kami tidak mau menyeretkan diri kami, dan kemudian serahkan hidup kami untuk terikat dengan tawaran dunia. Akhirnya kami jual murah hidup kami, seperti orang-orang yang tidak pernah sadar dan tahu diri kami bisa dibeli dengan apapun. Kami tidak mau dibeli dengan apapun. Itu sebabnya mari tolong kami. Kami tidak mau ganti hidup kami dengan apapun dalam hidup ini selain Kristus Tuhan di dalamnya. Kami harus belajar hidup mengekang dan menahan diri dengan mengikat pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran jelek. Kami usir itu dari hidup kami. Perasaan kami bisa dikendalikan, hidup kami bisa dikendalikan, mulut kami bisa dikendalikan, perkataan kami bisa dikendalikan, dan setiap apa yang hendak kami ingin buat yang jahat bisa terkendalikan, sehingga kemudian kami tidak serahkan diri untuk hawa nafsu yang jahat ini mengolah hidup kami. Tetapi justru kami rindu kami ada terus di tangan Tuhan, yang Tuhan olah menjadi bencana yang mulia dan berharga. Kami tidak hidup pura-pura, sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup, anak-anak Tuhan yang telah dibayar dengan harga yang lunas. Status kami jelas, anak-anak Allah. Itu sebabnya kami tidak boleh hidup sembarang-sembarang dalam hidup ini. Kami tetap harus menunjukkan keteladanan seperti apa yang dikehendaki oleh firman Allah. Berkat melimpah dan Tuhan memberkati setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kembali kepada Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya pagi ini yang mengingatkan bagi setiap kita semua umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak menuruti kebodohan kita. Ya, tidak hidup dalam kebodohan. Karena firman Tuhan yang disampaikan hambanya sudah jelas sekali dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 ya. Hiduplah sebagai anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita menyadari bahwa kita menyembah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, maka tentunya kita tidak hidup dalam kebodohan. Supaya kita terus melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih dan berkati Tuhan, bagi setiap Bapak Ibu Saudara semua yang mau bergabung dengan kita di room, saya sudah bagikan linknya. Ya, Bapak Ibu bisa bergabung melalui link tersebut untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan narasumber kita, Pastor Dr. Yopi Dolu pagi hari ini, yang sudah menyampaikan kabar baik, berita sukacita kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Baik, sambil menunggu saudara kita yang mau bergabung, ya saya menyapa setiap teman-teman kita, saudara kita yang ada di live chat pada pagi hari ini. Ya, ada Meldiansah dari Makassar ya, salam Meldiansah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada Pak Renol juga, salam, Tuhan Yesus memberkati Pak Renol ya. Ada Bu RDS, Bu Delima dari Lombok ini. Tuhan Yesus berkati Bu RDS. Haleluya. Ada Bu Ivon ya dari Jepang. Tuhan Yesus memberkati Bu Ivon, tetap semangat ya. Sudah Tuhan berikan pekerjaan yang baru ya. Puji Tuhan. Ya, bila melalui pekerjaan itu yang Tuhan berikan, ya berkat Tuhan juga Tuhan curahkan. Amin. Ada Pak Angelino Santos, Tuhan Yesus memberkati. Ada Bu Meta Tong dari Florida, Tuhan Yesus berkati. Dan tentunya ada teman-teman yang lain juga ini ya, yang ada di live chat. Ada Marquez, Pak Belungka, ya banyak saudara ya. Baik, tetap semangat Bapak Ibu Saudara semua. Ada Bu Selvin Bogia juga, ya Pak Angelino Santos, ya ada Winef Panpas juga ya. Baik, ini sudah ada yang masuk ya. Bu Delima ya. Selamat pagi Bu Delima. Apa kabar Bu? Salam Pak, selamat pagi. Kabar? Gimana kabar? Puji Tuhan Pak, baik selalu. Baik selalu Pak, luar Puji biasa. Tuhan ya. Luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Ibu ya. Haleluya Pak. Iya Bu. Baik, silakan Bu. Mana Pak Yopi tadi? Selalu ada baik. itu? Pak Yopi. Iya, ini kelihatan Bu. Hanya lampu saya agak ini jadi wajah saya udah. kok nggak lihat diri saya kok nggak ada lihat. Ada itu Bu. Hanya berdua di room. Ada. Hah? Ya. Ada Bu. Hanya karena kulit gelap Bu, jadi memang begitu sudah. Ada Ibu. Nggak kelihatan di tempat Bu Delima, Pak Yopi. Nah, ini. Bu Delimanya malah ini nih, mungkin jaringannya kelihatannya. Iya, keluar kali. Ya, silakan mungkin ada yang lain yang mau bergabung dengan kita. Silakan masuk ya, ada Lolita juga ya. Ya, salam Lolita, Tuhan Yesus berkati. Iya, Bu Delima mungkin jaringannya kali ya. Iya. Ya, silakan masuk lagi Bu ya. Tuhan Yesus berkati. Ada Bu Tejo juga ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, banyak teman-teman kita di live chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kita di room. Silakan masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Ya, kita berdiskusi di pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini hambanya sudah sampaikan firman Tuhan yang mengambil tema jangan dikuasai oleh kebodohan. Ya, orang yang dikuasai kebodohan, hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan jelas katakan,
hendaklah kamu menjadi orang yang taat kepada kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kebodohanmu, karena kita menyembah Tuhan, itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, ya kita diseret oleh keinginan daging kita, ya kita jual diri kita dengan murah, bahkan kita hidup dalam kemurah-murahan, hidup dalam kemunafikan, ya maka itulah hidup dalam kebodohan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan. Dan ketaatan itu yang mendatangkan berkat bagi setiap kita, ya. Ketaatan mendatangkan berkat. Orang yang taat melakukan firman Tuhan itu akan dikejar oleh berkat Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan. Tadi Bu RDS sudah masuk kok keluar ya. Mungkin jaringannya atau gimana? Silakan masuk lagi Bu. Bu Delima ya. Ya. Nah, ini kelihatannya jaringannya ini. Bu Delima ini sudah mau masuk lagi, tapi device not connected ini. Ya, Ibu bisa ini Bu, keluar dulu, dihapus dulu itu ya, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang pernah dibuka itu dihapus-hapus dulu ya. Itu mungkin itu berat kali, itu jaringannya membuat berat kali. Ya, Bu Delima sudah mau masuk lagi, tapi ada kendala di jaringan kelihatannya. Iya, masuknya kalau bisa melalui Chrome itu ya, itu Google Chrome. Baik, silakan saudara yang lain mungkin mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Di sini sudah ada hambanya. Iya, Bu Delima, kenapa nggak bisa ya? Iya, mungkin itu jaringannya Bu. Ibu bisa bersihkan dulu itu aplikasi-aplikasi yang pernah dibuka itu ya. Itu dibersihkan, itu kadang ganggu juga untuk bisa masuk itu. Jadi itu dibersihkan, habis itu masuk lagi bisa itu. Ya, masuknya melalui Chrome. Baik. Baik, silakan saudara yang dikasih dan berkati Tuhan, ya silakan bergabung dengan kita di room, ataupun saudara yang rindu didoakan bisa menulis pokok doa saudara di live chat ataupun bergabung langsung ya dengan kita di room pada pagi hari ini ya. Bagi saudara yang ada di Facebook juga, yang sedang nonton di Facebook juga bisa bergabung ya. Bergabung melalui link. Kalau di Facebook nggak ada linknya kelihatannya ya. Tapi bisa dimunculkan ya di Facebook sebentar. Ya ini ya. Ini yang di Facebook silakan. Ya yang di Facebook tinggal itu diketik saja itu StreamYard-nya ya. StreamYard itu diketik, bisa bergabung juga masuk ke room ya. Yang ada di Facebook ya. Jadi ini disiarkan di Facebook Cornelius Rahtomojati, Facebook GPI Analysis, lalu Facebook New Life GPI New Life in Christ, lalu di YouTube ada 4 channel ya, YouTube Cornelius Rahtomojati, YouTube GPI Analysis TV, YouTube Alkitab Murtadin Berjalan, lalu ada YouTube Daniel Lukas. Ya ada 4 YouTube ya saudara ya, supaya Injil ini diberitakan lebih luas lagi. Baik, silakan bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room. Kalau Bu Ivon lagi bekerja ya, sambil mendengarkan firman Tuhan sambil bekerja, tadi sudah izin tidak bisa bergabung ya, mungkin dengar saja gitu ya. Ya Bu Tejo, silakan Bu Tejo ya, Pak Steven ya, silakan masuk. Pak Pelungka juga. Ya, Bresen Lolita juga. Lolita baru bangun tidur katanya ya. Iya, baru bangun tidur. Iya. Memang di dunia ini banyak godaan ya, Pastor ya. Banyak cobaan ya yang bisa menyeret kita untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan ya, Pastor. Jadi memang itulah keadaan dunia. Dia selalu tawar-tawar kita toh. Nah, juga tawarannya juga tawaran yang murah juga untuk kita supaya kita terikat toh. Kadang gratis juga dia tawar-tawar kita. Jadi, iya. Kalau saja mahal kita tidak bisa terjual, apalagi kalau murah, apalagi kalau gratis. Nah, padahal kita ini kan mahal ini, kita berharga di mata Tuhan. Iya kan? Tuhan bayar kita dengan dia mati di salib, jadi berarti sangat mahal. Iya, kalau kita teruskan itu ayatnya dalam 1 Petrus 1 itu kan, ayat yang ke-18 itu kan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak.
Betul itu. melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang darah mahal, ya. ya Betul. yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk itu kita jangan jual murah ya, Pastor ya. Jangan jual murah. Kalau nanti jadi murahan jadinya. Ya, Oke, ini sudah ada Bu Delima nih, sudah bisa bergabung. Salam Bu Delima, apa kabar Bu? Keluar lagi? keluar lagi. Cari aja kelihatannya Bu Delima ini. Kelihatannya sinyalnya kurang Kurang lagi, kencang ya, kurang jadi kuat, nggak mungkin lagi bagus. ada gangguan. Biasanya Bu Delima ini lancar ini. Tapi ini jaringannya Salam mungkin. Nah Pak. ini Bu. Salam Bu, kok keluar masuk Bu? Jaringannya Nggak ya? tahu Pak. Ini saya hanya melihat Pak Cornelius dan Pak Yopi. Tapi saya Hah? nggak bisa saya lihat. Oh, Tapi suara ibu terdengar. ada, Ibu Oh, ada di room juga sudah. Iya, Gini, itu bergabung. kayaknya pengaturannya Bu. oh nanti saya mulai kemarin memang bermasalah ini. Mulai kemarin sore. Oh, Ibu kemarin otak-atik itunya. Enggak Pak. Nggak tahu bagaimana ini. Nanti saya Oh, lihat lagi. iya Saya iya tidak ini. bisa melihat foto saya. Oh, Di tapi bawah Ibu saya ada di bisa lihat. room. Ibu ada di Oh room kok. begitu. Iya, ada Iya, di room dan suara terdengar jelas. terdengar jelas Bu. Mungkin ini pengaturan itu. Iya iya. Iya silakan Ibu. Bu Delima. Keluar lagi. Ah, keluar lagi. Iya iya iya. Itu kelihatannya di pengaturan Ibu Delima itu. Di pengaturan StreamYard-nya itu ya. Iya. Betul. Ini masuk lagi Ibu Delima ya. Ya, sebentar, Master. Ya, salam Bu. Halo, Bu Delima. Halo. Nah, ini Ibu sudah ada di room. Cuman suaranya nggak ada ini. Halo. Coba diatur dulu, Bu. Iya, ini keluar lagi. Ini kelihatannya ada masalah di jaringan atau di pengaturan ini, Ibu Delima ya. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara semua yang mau bergabung dengan kita di room. Ini firman Tuhan sebenarnya ini ya bagus sekali untuk kita renungkan, kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang penting karena memang kita masih ada dalam dunia dan godaan dunia ini begitu kuat gitu loh untuk menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu ya banyak ya. Betul sekali. Jadi memang Iya. harus jujur berkata, orang sering bilang begini. Kalau kita tidak mau hidup dalam tawaran dunia, ngapain kita tinggal di dunia? Ya memang itu kenyataannya. Alkitab bilang kan kita ditempatkan seperti domba di tengah serigala, ya kan? Kita ditempatkan di seperti Yusuf di Mesir, Daniel, Sadrak Mesak di Babel. Tapi kan Iya. kita harus jaga-jaga juga toh, jangan juga kita ikut-ikut terseret ke sana. Jadi memang Benar. kita dalam dunia ya kita tidak bisa pungkiri toh. Iya. Tapi memang kita harus jaga. Itu loh, Pastor. Betul. Iya. Jadi cara hidup kita tidak seperti orang dunia, harusnya seperti itu ya. Karena Jangan kita ini kan telah dipisahkan. betul. Iya Sampai kan? kita dikondisikan orang dunia, ya kan? Nah, Boleh itu. ada juga orang yang tanya ke saya misalnya, boleh nggak kemudian kita kumpul-kumpul dengan orang jahat? Boleh nggak kita kumpul-kumpul dengan orang narkoba? Boleh nggak kita kumpul-kumpul dengan pelaku-pelaku prostitusi? Kalau kita rasa kita kuat dan kita bisa bawa mereka, is oke saja. Walaupun kitab Mazmur bilang jangan engkau bersama dengan mereka. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan harus ada di sana, kita harus di sana. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita mereka justru dimenangkan. Jangan kita yang dimenangkan mereka. Kan begitu. Betul. Jadi kita ini kan harus jadi sadar. selatan yang terbuka. Betul. Ya, jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan atau gereja Tuhan itu kan orang-orang yang telah dipisahkan, ya kan, dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, yaitu terang Kristus. Telah diterangi, kita diutus ke dunia. Yang menjadi masalah setelah kita diutus di dunia untuk menjadi terang dunia, kita terseret dengan dunia. Itu ya jadi masalah. Cara hidup kita sama seperti orang dunia ini kan. Itu kelihatannya model kayak begitu. Alkitab bilang begini, Pastor.
anak panahnya belum runcing, tapi kita maksa diri untuk dilepas. Sehingga pas dilepas dengan keadaan yang enak-enak tadi, akhirnya tidak nancap kuat. Makanya mudah terlepas. Iya. Iya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 yang disampaikan hambanya itu memang harus menjadi perhatian bagi setiap kita. Ya memang ini firman Tuhan sekaligus teguran bagi kita untuk kita tidak menuruti hawa nafsu kita yang menguasai hidup kita pada waktu kebodohan kita. Memang pada saat kita sedang ya banyak masalah, banyak pergumulan kadang begitu ya, sehingga kita ini ingin cari solusi sendiri ya, orang yang diputus pacar ingin cari solusi sendiri, lalu minum mabuk ya, lalu pergi ke diskotik dan sebagainya gitu ya, itu kan kebodohan itu. Cara dunia harusnya kan berlari kepada Tuhan. Satu putus 1000 datang kan begitu harusnya ya. Amin. Jangan frustasi gitu ya, mengatasi masalah yang lain juga gitu ya. Jangan seperti cara-cara orang dunia ya yang menguasai kebodohan kehidupan kita. Itu kita beda. Jadi pastor, saya punya cerita barangkali 2 menit nih, cerita tentang putus pacar ini. Jadi si Ungke dengan si Maria toh, lalu si Ungke kan naksir si Maria, lalu kemudian karena si Maria ini bilang begini, kakak kasih Ade Maria waktu dulu. Lalu kemudian Ungke bilang boleh. Lalu kemudian dalam beberapa waktu kemudian Maria tulis surat ke Ungke. Ungke, Adek Maria love you. I love you katanya. Nasi Ungke dia tidak bisa bahasa Inggris, pastor. Memang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Lalu dia tanya dia punya teman nama Alo. Nah dia teman Alo ini tidak bisa bahasa Inggris juga, tapi sok tahu. Lalu si Alo bilang begini sama dia, aduh bos Ungke, si Maria maki-maki kamu ancor itu. Aduh dia maki kamu betul. Nah Ungke yang dapat dengar itu dia langsung pergi minum mabok. Kan dia merasa terhianati toh. Jadi dia pergi minum mabok, habis dia mabok dia pergi ke Maria punya rumah. Dia teriak dari depan, Maria kau keluar sudah. Maria kau keluar sudah. Maria pikirkan, waduh tambatan hati so datang dengan harapan kalimat mesra lagi, I love you too toh. Tapi tiba-tiba keluar sudah kau, Maria keluar. Langsung Maria bilang, kakak jangan kau keras-keras, nanti mama dengar di samping. Lalu Ungke karena dia pikirkan bahasa I love you itu maki. Langsung dia bilang teriak sama Maria, jangankan kamu I love you Maria, mamamu juga sekalian I love you juga. Ini karena jadi makanya jangan mabok. Kalau mabok kita salah persepsi, salah tafsir. Iya. Betul. Iya, kita harus sadar ya. Pastor ya. Nah itu kita sadar. Baiklah. Amin. Saya senang dengan ada perkataan satu dari salah satu hamba Tuhan yang hebat, bilang bahwa kalau pacar kita yang putusin kita, bukan kita yang rugi, dia yang rugi. Jadi biarkan saja karena dia yang rugi, bukan kita yang rugi. Kita beruntung. Nah, begitu. Jadi kalau dia yang putusin, biarin dia rugi karena dia tidak akan menjumpai orang sebaik kita toh. Iya. Dia cari kemanapun dia akan dapat. Yang penting kita itu benar, baik saja. Sudah dia yang rugi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini sudah ada Pak Stephen di room ini. Shalom Pak Stephen, selamat pagi Pak. Shalom Pak Cornelius. Shalom Pak Yopi. Shalom. Terima kasih. Maaf Pak, saya baru nyimak, tapi saya sempat mendengar Bapak menyebut 1 Petrus 1 ya Pak ya? Iya. Betul Pak. Ayat 14 itu. Ayat 14. Iya Pak. Bicara tentang kebodohan ya Pak. Iya Pak. Saya sangat suka itu di Petrus 1 itu ada yang malaikat pengen tahu gitu loh Pak. Kepo ada itu Pak. Mungkin di ayat berapa ya? 13 atau 12 tuh. Itu yang
C, yang C Pak. Bagian C itu yang malaikat pun ingin tahu ya tentang Oh bab iya, keselamatan itu loh Pak. ya Hmm. ayat 12 toh. Betul Iya, Pak. Pak. Lah kan itu sesuatu yang itu statementnya Rasul Petrus ya Pak. Statement Rasul Iya, Petrus, betul. tapi bicara mungkin itu bicara di hadapan gimana ya Rasul Petrus itu di hadapan juniornya atau gimana itu Pak? Waktu saat itu Pak. Jadi Petrus Rasul kan Petrus dia mau sedang menulis surat kepada jemaat toh. Ya. Salam Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang. Kalau kita baca di ayat pertama toh, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ini orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah menurut Alkitab. Begitu Pak Stephen. luar biasa. Itu ada sudah mencapai tujuan iman ya Pak. Itu yang luar biasa. Dan itu Ya, keselamatan itu kalau tesisnya para nabi itu kan bukan kaleng-kaleng kan Pak. Itu kan oh bukan iya, tesisnya syekh atau ulama ya. Itu betul. tesisnya para nabi ya. Iya, iya. Dan para nabi pun gini Pak, gini maksud saya gini. Para rasul itu bagi saya mendapat lebih daripada para nabi. Karena mengalami atau bicara langsung dengan sang keselamatan tersebut Pak. Sang Amin, Kristus. amin, amin. Kalau para nabi itu kan para nabi itu masih mencari tesis atau mereka-reka atau gimana ya penyelidikan tingkat tinggi gitu loh Pak. Tapi kalau para rasul itu kan sudah mengalami. Betul. Bukan mereka-reka, Pak. Artinya para nabi itu dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, mendapat firman Tuhan tentang Dia nubuatan, dengar, ya konteksnya gitu masih kan? batas mendengar. Nubuatan, memang pengenapannya di rasul-rasul itu, Pak, langsung gitu ya. Betul. Maaf Pak, Ah, jadi- reka-reka tadi dalam tanda petik kok Pak maksudnya. Oh iya, iya. Pimpinan. Jadi bukan mereka, Kan? Pak. Mereka-reka. Ya. Nah, gini Pak, Ya, kalau silakan. di bahasa Jawa itu kan ada diteliti lawan nastiti lah, itu kan sebuah pergumulan berat itu. Kalau sudah tingkat tinggi gitu loh Pak, kalau filosofi Oh, Jawanya. iya. Iya. Oke. Terima Iya, kasih Pak Pak, lainnya Stefan. lagi ini sangat dalam Pak. Luar Baik, biasa. iya, luar Memang biasa, Pak Stefan. Untuk hal-hal yang begitu Pak Stephen, malaikat aja pengen tahu gimana kita ini kan, harusnya jauh lebih pengen tahu toh. Luar biasa itulah Iya. istimewa. Monggo yang lainnya. Nyimak Baik, dulu. ini ada Lolita juga sudah di room ini. Salam Lolita. Tadi ada Pak Endro Suryanto ya, keluar lagi. Kalau Budi 5 ini mungkin ada gangguan di pesawat handphonenya atau di jaringan. Ya silakan Lolita, salam. Shalom hambanya Pak Cornelius, Pak Pendeta, yuk apa? Yop, Yopi. Namanya Halo. kecil. Shalom, sangat memberkati. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom, amin. Amin. Saya mau minta doa Pak Pendeta. Oh ya, tentang apa? Ada tempat kerja saya hotel ini nggak ada customer, 3 orang kena. Terus saya kena cek juga antara hari ini atau besok biar negatif. Coba ulang lagi, tadi ada sedikit gangguan suara tadi. Ya, kenapa? Kami punya customer, sudah ada 3 orang positif. Saya juga harus kena cek, tapi kena booking itu tempat dulu. Jadi saya minta doa agar saya negatif. Negatif ya. Iya, oke. Oke. Sebab kami punya ini sudah tutup bisnis, sudah tak boleh ambil customer. Oh, di hotel itu? Oh, udah nggak boleh lagi ya, ada yang masuk, yang nginep di sana? Tak boleh. Karena sebab ada yang kena. dari kesehatan sudah tak diperbolehkan ambil customer. Saya tidur sini saja, tapi tak boleh ambil customer. Oh, iya. Baik, kita doakan buat Lolita ya, supaya Tuhan atur semua dan semua keadaan baik-baik ya.
Tidak ada masalah ya, Tuhan berikan pertolongan ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Baik, hambanya silakan. Ya. Master Mari Yopi. kita berdoa ya. Kami bersyukur, berharap hanya kepada Tuhan. Berdoa buat sahabat kami, teman kami, Theo Lolita yang kemudian sedang bergumul, berdoa, mengharapkan campur tangan Tuhan. Karena beberapa customernya kemudian terinfeksi dengan COVID-19 dan kemudian hari ini berencana untuk dia juga akan dicek hidupnya secara menyeluruh. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan protek dan kami tolak hal-hal yang buruk. Kami tolak virus mematikan, kami tolak COVID ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan biar dia benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami terima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Thank you Pak Pendeta. Oke. Lolita ya, tetap semangat terus melekat kepada Tuhan. Macam pikiran tak nyaman. Iya. Dikendalikan pikiran supaya aman toh. Ya, takutnya nanti pikiran kalau nggak terjaga, daya imun kita justru malah lemah. Betul. Iya. Tetap penuh dengan damai, dengan sukacita dari Tuhan gitu ya dalam segala keadaan. Iya, oke, Lolita ya, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Baik, ini ada Pak Endro Suryanto juga sudah ada di room ini. Shalom Pak Endro. Halo, Pak Endro. Shalom Pak Endro Suryanto. Gak ada suara Pak. Halo, suaranya di mute atau gimana nih? Kayaknya nggak di mute. Nggak di mute. Iya, tapi nggak keluar suara. Pak Endro, ya mungkin jaringan kelihatannya seperti Bu Delima. Jaringannya lagi kurang bersahabat. Semalam juga begitu. Kita siaran, jaringannya putus-putus terus. Jadi agak bagus di jaringan tempat saya. Bukti pun sama. Oh gitu ya, emang lagi ada gangguan itu. Di YouTube semua sama. Oh iya ya. Sebab kami semalam ada di Zoom, jadi di YouTube tak ada ini sinyal. Oke. Ini sudah masuk lagi Pak Endro Suryanto. Salam Pak Endro. Ya, speakernya dinyalakan Pak. Ya, Pak Endro. Itu mic-nya dibuka itu mute-nya. Ya, itu lagi loading itu. Buffering. Ya, kelihatan jaringan itu. Itu lagi loading terus itu. Ya. Ya, semalam juga seperti itu. Kita siaran dalam program doa kesembuhan mukjizat itu putus-putus terus. Jadi ada gangguan ya. Jadi kurang bagus jadinya jaringannya ya. Baik, ini kelihatannya Pak Endro ini jaringan juga ini, loading ini Pak Endro Suryanto nih. Ya, mungkin Lolita atau Pak Stephen ya mau menyampaikan sesuatu tadi itu. Lolita ya. Nah, itu putus itu Pak Endro. Jaringannya kelihatannya, coba dicoba lagi ya. Bu Delima tadi sudah ini masuk juga keluar lagi ya, soalnya ada gangguan. Sudah pakai handphone anaknya juga katanya. Iya, nah, kita nggak tahu nih tiba-tiba jaringan seperti ini. Ada beberapa di channel Kristen ya, di Bu Uti juga ya Lolita ya, Pak Piong juga ya. Iya Pak Piong gereja YouTube. Semalam kami ada belajar bersama di Zoom, jadi di YouTube tak ada gambar, sangkut-sangkut. Oh berarti sama ya, bukan hanya di saya saja ya. Iya ya. Ada gangguan jaringan. Baik. Pagi ini luar biasa firman-Nya ya. Yang mengingatkan setiap kita supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Bukan menuruti kebodohan ya. Kita menurut kehendak Tuhan. Karena itu nilai tertinggi Kristenan. Itu hidup dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Ya, bukan menuruti kebodohan kita. Kalau kita taat, maka orang yang taat itu akan dikejar berkat.
Iya kan? Ulangan 28 ayat 1 katakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi ini, dan segala berkat akan datang kepadamu. Jadi ketaatan itulah yang mendatangkan berkat bagi kita. Ya, ketidaktaatan, kebodohan kita, ya, kita menuruti hawa nafsu kita, itu hanya membawa kepada banyak masalah dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah setiap kita mau hidup di dalam ketaatan. Ini Pak Endro sudah bisa masuk lagi. Kalau Pak Endro, ya itu sudah itu Pak Endro itu. Kalau Halo. iya. Iya, putus-putus terus Pak. Gimana Ada Pak kabar? nggak tahu, wifi saya padahal nggak putus, tapi kok putus ya? Betul, betul. Ya, wifi kita lancar juga, tapi pada saat kita ngomong itu suka putus-putus itu. Ya enggak apa-apa, sabar, harus sabar berarti. Iya Pak, silakan Iya. Pak. Iya, selama loading saya nggak dengar akhirnya apa judulnya juga apa dan demikian gitu. Iya. Cuman nggak apa-apa lah. Saya coba mengetengahkan ya kan persoalan yang suara tetangga menutup pintu ini. Mengetengahkan permasalahan kemarin yang tetangga menutup pintu ini. Loading lagi Pak Indro nih. Iya, jaringannya. Iya. Nah, ini jaringannya nggak. Lanjut ya Pak. Silakan Pak Stephen ya. Hambanya itu untuk setelah mengenal ya Pak. Iya, Pak. Setelah dulu dari seberang terus setelah mengenal Tuhan itu pasti memang saya alami. Ternyata firman Tuhan menuntun kita untuk semakin kudus gitu ya Pak. Walaupun kita itu jatuh bangun ya. Betul nggak Pak? Harus ya. Benar Pak. Jadi gini ya. Itu ada suara handphone siapa, Lolita itu. Jadi gini Pak, kita pada saat membuka hati terima Yesus, itu kan kita menjadi ciptaan baru ya. Menjadi manusia baru atau lahir baru dalam Yesus. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita pada saat lahir baru menjadi ciptaan yang baru, ini menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Bertumbuh dalam Tuhan Pak. Contohnya anak kita baru lahir, lalu kita mau belajar jalan gitu ya, setelah beberapa bulan, itu bisa jatuh bangun Pak. Itu ya. Jadi nggak bisa langsung dewasa, kan begitu ya. Bisa jatuh bangun. Jadi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan bisa saja, ya kan, jatuh nanti bangun lagi gitu ya. Makanya firman Tuhan katakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak gitu ya. Bisa aja jatuh bangun Pak ya. Kita kadang gagal juga gitu ya untuk melakukan kehendak Tuhan gitu ya. Tapi kita mau bangkit lagi gitu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Ya istimewanya itu seperti hati nurani ada yang mengingatkan gitu ya Pak kalau kita berbuat salah. Dan Benar. lebih istimewanya itu perbuatan baik kita ngefek gitu loh. Ada terutama anak kita bisa bapakku kok saiki kayak ngene ya dulu gitu. Bisa membaca gitu loh. Kehidupan saya terus bisa melihat Pak ya. Anak, ya berimbas. Benar. Iya, karena ada roh Tuhan kan Pak. Pada saat kita percaya kan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita pada jalan kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga yang membuat kita itu berbuah Pak. Galatia 5 ayat 22 23 itu ya, bahwa roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, segala macam itu ya sampai penguasaan diri. Jadi orang lain akan lihat itu ya dampaknya ya Pak ya. Setelah kita percaya Yesus. Betul. Itu. Iya ya. Halo Pak Stephen. Ya. Terima kasih. Ya, sangat memahami. Tuhan Yesus berkati Bu. Pak ini Pak Stephen. Salam. Nah ini ada Pak Endro tapi ini masih loading terus Pak Endro nih. Sambil menunggu Pak Endro ini ada Bu Meta yang sudah masuk juga. Pak Endro gambarnya gambarnya dimatiin aja, di suara aja ya, betul. Nggak terlalu berat. Nah ini sudah ini Pak Endro nih. Ya silakan Pak Endro. Dibuka itu speakernya Pak. Speakernya dibuka Pak. Putus lagi. Ya salam Bu Meta.
Halo, salam. Suara saya masuk ya? Jelas. Ya, Ya, Jelas, salam terdengar. Bu. Pak. Ya, salam Pastor Cornelius juga Salam. Pastor Yopi. Salam Shalom, Bu. Lolita. Salam Pak Iya, Steven. shalom sayang. Oke, shalom. Iya, ini Pak Steven kurang tong aja ya. Pak Steven tong. Bagaimana? Ini Nanti kita Gitu, jadi Bu. satu Bu Meta Monggo. rumpun. Tong ini Ya, satu itu juga ya sama Pak Steven Tong ya. Cuma rumpunnya aja yang sama. Tapi saya bukan Satu saudara. rumpun. Satu Oh rumpun. iya ya. Satu marga. Satu marga Iya, ya. iya. Oh Saya iya Bu. maaf baru bisa masuk ini dari tadi ngurusin anak-anak jadi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, Silakan saya Bu. mau sharing aja. Saya tadi dengerin firmannya dari Pak Yopi mengenai kesetiaan ya supaya kita itu jangan sampai dapat terjual murah atau bagaimana gitu ya. Iya, Pak? Iya, Ya, iya. Iya, jangan kita dikuasai kebodohan. betul, Itu Supaya betul. terseret dengan nggak keinginan kita, terus kita Iya, menjual murah gitu. jual murah hidup iya, kita. iya betul. Iya, saya ada sharing aja. Saya agak bukan tersinggung, tapi terlucuti. Hmm. Iya, firman Tuhan kan biasanya Iya, mengoreksi hidup kita ya. Saya betul Bu. saya hampir sebenarnya belum, tapi saya pikir itu sudah separuh dosa ya. Saya ini kesaksian pribadi saya nih saya pernah ditugaskan tahun 2008 atau 2011 kalau nggak salah, saya lupa. Di bagian visa. Jadi kan kalau kalau saya itu mau begitu ya, itu orang dari luar gitu mau gitu ya yang taruh uang untuk Iya. ini gitu ya. Disogok uang gitu ya, Ya, dikasih pelicin sogok-sogok segala gitu ya. macam gitu ya. Ya. Saya tadi aduh tersinggung banget nih firmannya nyinggung saya ini. Jadi saya Iya. harus terbuka ini. Hampir Iya, tapi Bu. sudah saya pegang tapi saya kembalikan lagi. Jadi separuh itu tapi dosanya adalah begitu. Tapi saya sudah minta ampun tapi tidak saya ambil lah. Dapat Kalau saya menerima suap gitu ya. Iya, kalau saya menuruti gitu saya udah mungkin udah deh kayak gitu. Pokoknya banyak gitu ya. Tapi saya puji Tuhan saya dikuatkan. Saya tidak mau. Kalau yang lain mungkin ada saya tutup mata. Saya nggak mau terlibat gitu. Puji Tuhan. Jadi selama saya 2 tahun ya walaupun lihat gitu ya, wah lumayan juga nih ya pikir-pikir bisa buat mobil. Padahal 2-3 ada suap gitu untuk kan pelicin ya. ya. Iya gitu ya. Tapi tidaklah. Tuhan ingatkan saya. Saya bersyukur gitu. Saya bersyukur saya tidak jatuh ke dalam dosa seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ya itu saja sharing saya. Saya cuma tadi hati saya digelitik-gelitik. Ayo ngomong, digelitik-gelitik gitu. Iya, itu Ibu kesaksian artinya. Ibu menang atas keinginan daging gitu ya. Jadi tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kebodohanmu. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 15 tadi. Tapi Ibu mendengarkan suara roh Tuhan ya. Untuk jangan gitu ya. Jangan lakukan itu. Nah itu bagus, itu harus dilatih terus itu Bu. Iya, walaupun kalau sudah pulang ke rumah gitu. Memiliki kepekaan. Lihat orang susah gitu. Wah, kalau berbuat begitu buat dikasih mereka dosa enggak ya Tuhan? Tapi tetap enggak lah itu dosa gitu. Enggak boleh Bu, kita harus kasih orang dengan berkat yang terbaik. Iya kan? Iya betul. Iya, kadang-kadang adik saya suka ngeledek, "Alah Mbak, katanya ini gitu." Oh, enggak dosa. Suka curhat gitu ya. Enggak, saya enggak mau. Itu dosa gitu. Puji Tuhan, saya bisa lewati 2 tahun selamat. Enggak pernah. Gitu. Puji Tuhan Ibu ya. Iya. Ya, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Itu tinggal keputusan kita saja sih Bu. Ya, kita mau mengikuti keinginan daging atau keinginan roh gitu kan. Itu memang saling bertentangan.
Keinginan daging kan berlawanan dengan keinginan roh gitu Iya. ya. Tapi kalau Iya, kita betul. mau terus dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging itu Iya. Ya, untuk tapi kita itu jatuh dalam dosa. iya, itu peperangan yang peperangan yang Nggak buat gampang. saya udah gampang gitu ya. Siapa sih yang Benar. nggak mau uang gitu ya kan? Iya. Gitu ya. Karena Betul, Bu. tangan saya ya, itu lihat enggak gitu ya. Enggak. Nah, jadi Ibu Iya, bekerja di terima bagian visa itu ya? ya dulu 2 tahun ya. Dulu Saya ya. saya dulu 2 tahun. Ya, puji Iya, Tuhan iya. lah. Selama 2 tahun saya selamat. Saya puji Tuhan banget, Amin, Mbak. amin. Makanya, iya. Terima kasih Iya. buat Ini waktunya. kesaksian yang bagus, Bu, untuk memotivasi teman-teman Iya, kita yang lain ya. Untuk iya, kita tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai pada saat kebodohan kita gitu loh. betul. Nah, itu ada roh Tuhan yang selalu ada ya memberikan kita itu alarm pada saat kita peringatan gitu Iya, ya, pada saat kita mau iya, melakukan hal yang bertentangan firman Tuhan, kita tidak iya, melangkah untuk melakukan itu. Dan itu tergantung keputusan kita juga. Gitu. Iya, Bu. Seperti Hawa juga kan, waktu digodai oleh iblis itu dalam bentuk ular, itu juga tergantung keputusan manusia juga, gitu ya, memilih apa gitu ya. Itu tatkala kita memilih melakukan dosa, ya kita dosa itulah yang menghasilkan maut. Gitu. Baik, terima kasih Bu Meta ya. Ini kesaksian iya. yang bagus, yang luar biasa, menguatkan yang lain juga ya. Amin, Untuk kita hidup amin. dalam ketaatan. Baik, ini Pak Endro sudah bisa masuk lagi nih. Salam Pak Endro. Itu suaranya Pak, dinyalakan coba Pak. Mic-nya Pak. Itu di mute itu. Mic-nya dinyalakan Pak Endro. Ya, mic-nya nggak kedengeran kita. Mic-nya Pak, itu dibuka mic-nya. Pak Endro. Pak Endro, kita nggak dengar. Mic-nya dibuka, dipencet itu mic-nya. Pak Endro. Itu mic-nya masih di mute Pak, dibuka Pak. Suaranya nggak kedengeran Pak. Kelihatannya ada gangguan jaringan ya. Ini dari tadi Pak Endro mau masuk tapi keluar masuk ini. Ya memang ini lagi ada kendala. Mungkin tidak hanya di Pak Endro saja ya. Semalam saya juga waktu siaran seperti itu ya. Tidak bagus jaringannya. Iya. Ya, tapi kita harus tetap semangat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mewartakan kebenaran firman Tuhan. Untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik. Ya kita masih tunggu bagi setiap saudara yang mau bergabung silakan masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Ada hambanya Pastor Dr. Yopi dulu, ada Pak Stephen, Bu Meta dan juga Lolita di room. Ya kita berbincang-bincang pagi hari ini tentang kebenaran firman Tuhan agar kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan ya. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu karena itu yang dikehendaki Tuhan ya. Amin. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Hingga kita nggak menuruti keinginan daging kita, ya, tapi kita menuruti kehendak roh. Baik, silakan saudara yang mau bergabung, ya kita buka linknya ya, sudah ada di live chat. Ya, baik mungkin ada yang mau disampaikan ini Pak Stephen, Bu Meta, Lolita, ya sebelum nanti hambanya memberikan closing statement kalau sudah tidak ada yang masuk lagi dan tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Iya Pak. Saya Ya, ya silakan, merasa Pak Stephen. bersyukur bisa mengalami belas kasih Tuhan. Iya Pak. Jika tidak itu kayak apa? Iya Pak. Semua karena kebaikan Tuhan ya Pak ya. Karena kasih Tuhan. Iya Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa Pak. Pada setiap kita Amin. yang mengangkat kita dari lumpur dosa, dari lubang kebinasaan.
dan memberikan kita kasih-Nya yang luar biasa. Kita ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal, dan kita diselamatkan oleh Tuhan ya Pak Stephen ya. Amin. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Lolita mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Iya, sangat ke memberkati. teman-teman kita. Setiap hari yang Pak Pendeta selalu buat live ini, semoga semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang mau bertobat, dan Amin. sangat memberkati. Sebab saya sudah alami. Dulu saya belum lahir baru sebelum adanya YouTube ini. Iya, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Iya, oke Lolita. Amin. Ya, Iya. tetap semangat ya dalam mengiring Iya. Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati. Ini Pak Amin. Endro masuk lagi nih, tapi kelihatannya agak sulit ya di jaringan ya. Itu loading terus itu Pak Endro itu. Ya, kita tunggu sebentar gak apa-apa Pak Endro, mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan ya. Iya. Baik, memang Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya, Tuhan yang baik, sangat baik, Iya. teramat baik. Penuh kasih, siapa kita manusia, tapi Tuhan tidak pandang hina. Kita berharga, kita mulia, sehingga karena Amin. berharganya manusia itu, Tuhan menebus kita dengan darahnya, darah yang sangat mahal. Ya, keselamatan itu sangat mahal harganya dalam Kristenan itu. Ya, karena saking mahal harganya nggak mungkin manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu bisa menebus dosanya sendiri ya, karena saking mahal harganya. Sehingga harus darah Yesus tertumpah, tercurah, itu karena kasih-Nya kepada setiap kita. Baik, kelihatannya Pak Endro ini sudah susah ya untuk masuk ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kita berpisah, hambanya Pastor Dr. Yopin dulu. Ya. The closing statement. Jadi closing statementnya adalah kita tidak boleh hidup suka-suka menurut kita punya mau. Amin. Tetapi biar seperti kata lagu, suka-suka yang Tuhan mau. Nah, itu. Amin. Itu dari saya terakhir. Tuhan memberkati semua. Pak Hendro yang tidak bisa bergabung, kapan-kapan bisa ketemu bersama. Amin. Tuhan berkati hambanya, Pastor Dr. Rato Mujati. Baik, Tuhan memberkati Pastor. Terima kasih buat waktunya. Berkati dan semua kita yang ada di sini diberkati Tuhan, dan yang menyaksikan tunda pun diberkati Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Baik, kita akan akhiri saja ya. Kita tutup dalam doa ya. Pastor Yopi dan juga Pak Stephen, Lolita, dan teman yang lainnya. Kita akan tutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat lawatan-Mu pagi ini Tuhan, bagi setiap kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan dan menguatkan setiap kami semua. Untuk kami tidak menuruti hawa nafsu kami pada saat kebodohan kami. Bila setiap kami mau hidup taat, melakukan kehendak Tuhan, mau hidup dalam kesucian, karena Engkau memanggil kami untuk hidup kudus Tuhan, bukan untuk melakukan apa yang cemar, untuk melakukan apa yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Pastor Dr. Yopi dulu. Engkau urapi sertai berkati Tuhan, berkati keluarganya, kesehatannya, pelayanannya. Bila apa yang dikerjakan hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sudah ada di room ya Tuhan. Engkau berkati Pak Stephen Tuhan, berkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Pak Stephen ini, Tuhan sertai buat berhasil. Nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus juga Engkau berkati Lolita yang setia mengiring Tuhan, setia mendengar firman Tuhan, dan selalu merindukan Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan, pengurapan dari Tuhan dalam menghadapi setiap situasi, kondisi yang saat ini ada terjadi di pekerjaannya ya Tuhan. Bila Engkau tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala virus Tuhan, apapun itu ya Tuhan, Engkau lindungi, protek dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Bu Meta yang sudah masuk di room tadi Tuhan. Engkau juga sertai, urapi dan berkati Tuhan dimanapun ditempatkan oleh Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Bu Delima yang saat tadi mau masuk juga belum bisa, Tuhan terus
bakar dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Juga Pak Endro Suryanto juga Tuhan sertai, urapi dan berkati ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap kami semua pada saat ini, baik yang ada di live chat maupun saat ini yang sedang menonton siaran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada umat-Mu yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, kalau ada umat-Mu yang lemah Tuhan hiburkan, kalau ada umat-Mu yang susah Tuhan Engkau hiburkan dan kuatkan di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami, pagi ini merupakan pagi mukjizat bagi setiap kami, karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau pimpin, berkati pemimpinan bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparat keamanan yang ada, dari tingkat pusat hingga daerah. Biarlah Engkau beri roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami berpisah, kami merindukan Tuhan memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin, amin, amin. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita, masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, terima kasih hambanya Pastor Yopi buat waktunya yang sudah memberkati kita di pagi hari ini. Biar Tuhan terus memakai hambanya dengan luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga terima kasih Lolita ya, tetap semangat, tetap kuat terus di dalam Tuhan. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomo Jati, Pastor Dr. Yopi Ndolu undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua ya, tetap sehat selalu, tetap semangat dalam Tuhan, dan jangan lupa terus sebarkan channel ini, dukung channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara bisa subscribe, like, comment, dan share. Dan juga dukung channel hambanya Pastor Dr. Yopi Ndolu, juga kunjungi saudara ya, di subscribe supaya juga bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomo Jati, Pastor Yopi Ndolu, dan juga Lolita undur diri dari ruang live streaming. Dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, sukses selalu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.